Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya dari syarat ma'qud alaih. Sini nomor 4 ayyakuna paneka kutubah da panapa ma'qud alaih mamlukan paneka seka andi lil bai kandi orang si acual. Syarat selanjutnya yang nomor 4, barang yang diperjualbelikan memang harus milik dari penjual. Ai tekas ayyakuna kutubadah lil bai'ih paneka ikan di orang saya jual wilayatun panapa kekuasaan alal mabi'i ngatasi barang saya jual. Jadi memang bagi bai' itu harus mempunyai hak kekuasaan pada barang yang diperjualbelikan. Kalau dia tidak mempunyai kekuasaan, maka tidak boleh dia melakukan jual beli. Baik kekuasaannya milik sendiri atau dia menjadi wakil dari orang lain untuk menjual barangnya. Kharajah maka keluar bihi kalaban mamlukan lil bai' bai'ul fuduli. Apa? Jual beli fuduli. Apa jual beli fuduli? Wa huwa bantinin jual beli fuduli ayyabi'ah paneka kutu ajual pasar orang mala ghairihi deka artanah lain orang min ghairi wilayatin dari tanpa hak kekuasaan wala taukilin dan dari tanpa hak perwakilan. Bai'ul fudul adalah menjual barang orang lain tapi dia tidak mempunyai hak kekuasaan dan atau dia tidak mempunyai hak perwakilan, maka itu tidak diperbolehkan. Terus falaisyu maka tak sah panapa bai'ul fudul, maka tidak dihukumi sah apa jual beli fuduli. Beda halnya ketika kita menjual barang orang lain atau barang orang tua kita. Kita sebagai ahli waris, kita menjual barang orang tua kita. Kita mempunyai prasangka orang tua kita masih hidup. Misalkan orang tua kita bekerja di Malaysia, terus kita menjual barangnya yang ada di Indonesia. Prasangka kita dia masih hidup, tapi kenyataannya orang tua kita itu meninggal. Itu sah jual belinya, karena hal itu barang yang ada di Indonesia ini memang milik dia, milik orang yang menjual ini, karena hak waris. Secara nafsil amrihnya, secara zat perkaranya memang milik dia, walaupun secara adzon, secara prasangka dia barang ini bukan punya dia karena dianggap orang tuanya masih hidup, tapi kenyataannya orang tuanya sudah meninggal. Itu sah karena secara nafsil amrih, karena dalam jual beli yang dihitung-hitung itu adalah nafsil amrih, bukan dhonil mukallaf. Wa in ajazahu al maliku ba'dal bai' 'alal mu'tamad. Wa in ajazah ben sanajan angon leyaki huda ka bai'ul fudul al maliku pasar orang sing andi barang ba'dal bai'i semarena jual beli alal mu'tamad menurut qaul mu'tamad, walaupun secara praktek setelah akad jual beli diperbolehkan oleh malik karena dia sudah konsekuensinya menjual fudul, menjual barang orang lain tanpa ada hak kekuasaan atau tanpa ada hak perwakilan, maka tidak diperbolehkan. Walaupun setelah akad jual beli malik orang yang punya barang itu memperbolehkan. Itu tuh menurut qaul mu'tamad. Yang kelima, tining nomor 5 ayakuna paneka kutubah da panapa ma'qud alaih ma'luman paneka seekoningi jinsan ara-ara jenisah wa qadron ban ara-ara okorna wa sifatan ban ara-ara sifatah. Jadi syarat jual beli yang nomor 5 harus maklum, barangnya harus diketahui secara jenis, secara ukuran, secara sifat. Falaisiu maka ta'asa bai'ul majhuli panapa jual barang seeka putui, baik secara jenis barangnya tidak diketahui atau ukuran barangnya tidak diketahui atau sifat barangnya tidak diketahui, maka tidak sah jual belinya. Kejadian-kejadian khusus idza ra'ah karena nengalih hu dak ke ma'qud alaih dak ke barang saya jual beli kilal aqidah ini pasirah kedua orang yang angkat, cuman qoblal aqdi sebelum akad ada orang yang melakukan transaksi bai dan mustari memang sama-sama mengetahui barangnya ini tapi melihatnya itu sebelum akad, sohal bai'u maka sa'al bai'u panapa jual beli dianggap sah jual belinya walaupun tadi melihatnya sebelum akad, tapi dengan syarat idza kana nalikana bada al mabi'u panapa barang saya jual beli mimma panekah dari barang la yataghayyaru
Saya tahu panapa ama ghaliban dalam kebiasaan min waqtir ru'yati dari waktu nengaleh kelak sebelum akad ilal aqdi sampai menuju akad. Kal ardi akad dia jual beli tanah wal awani banyak terbeta peralatan wal hadidi ben jual besi. Nah, jadi jual beli ketiganya bumi atau peralatan atau besi. Walaupun nanti setelah akad barang itu ternyata tidak ada di tempat, tapi memang sebelum akad tadi baik dan mustari sama-sama melihat barang. Dan ketika akad barangnya itu tidak ada. Itu sah karena barang yang diperjualbelikan ini tidak berubah secara bentuk dan keseluruhan dari benda tersebut. Itu diperbolehkan oleh ulama. Wa idza ra'a benelaikan nengan lehu dak ke makun ale ahaduhuma pasara salah situngah baik dan mustari ail bai'ih tekesya orang saya jual wal awil mustari atau orang semeleh dunal akhar punten selain fraisi maka ta'assa panapa jual beli. Ketika salah satunya melihat barang dan yang satunya tidak melihat barang, maka jelas tidak sah karena takut ada gharar penipuan. Wa idza ra'ah banalekana nengalehu dak makun ale al mustari pasar orang semeleh qoblal aqdi sebelum akad. Ada orang membeli, dia melihat barang sebelum akad. Wa kana ban bada panapa makun ale mimma paneka setengah dari barang la yatagayyaru ta'au ba panapa amma ghaliban dalam kebiasaan fi tilkal muddati dalam ka di semasa. Fa wajida maka nemu pasar mustari hu dak barang mutagayyiran paneka siau hale siau pe amma dari kebadan ro'a senengan le pasar mustari huda kama alaihi ngatasi barang kala sahha maka sa'al bai'u panapa jual beli walahu ban paneka ekan di mustari al khiyaruh tining hak khiyar. Sekarang kejadiannya pembeli yang melihat barang sebelum akad dan memang barang yang diperjualbelikan secara kebiasaan tidak akan berubah bentuk ketika masuk ke akad dan di waktu akad dia tidak melihat barangnya. Akan tetapi tiba-tiba barang itu berubah. Awalnya barang itu memang barang yang secara kebiasaan tidak berubah, tapi ketika akad barang itu berubah dari keadaan awal. Maka jual beli itu sah. Akan tetapi mustari mempunyai hak khiyar dari barang yang akan diperjualbelikan. Semoga bisa berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.